lanjut ke lab berikutnya, yaitu ke default root. Lab 3 default root, yaitu topologinya hampir sama dengan yang IP summarization, tetapi kita nanti menggunakan IP untuk routingnya default root, bukan summarization lagi. Kita masuk ke sini, kita tadi pakai topologi yang tadi pakai topologinya IP summarization. Cukup yang kita konfigurasi seperti tadi, sama dengan yang ada di IP summarization, yaitu memberikan alamat IP address-nya, sama memberikan alamat IP address-nya baik di router 5 maupun router 6. Yang berikutnya nanti kita ubah dalam routingnya saja. Nah, ketika kita memberikan alamat IP di setiap ether, maka secara otomatis di root list ini akan memberikan alamat IP jaringan semua jalur yang terkoneksi dengan si router ini, gitu. Begitu juga di sini. Nah, ini kita tinggal melakukan routing menggunakan default root agar semuanya bisa berkomunikasi. Oke. Default routing itu diberlakukan digunakan pada saat posisi ini dengan banyaknya tujuan, maka kita bisa meringkas atau bisa meminimalisir untuk konfigurasi di routingnya, gitu ya. Yang kita tahu adalah di setiap jalur PC ini mempunyai alamat jaringan yang berbeda-beda. Nah, agar di router 6 itu mau konfigurasi ke sini itu tidak memberikan alamat IP per jaringannya dengan menuliskan banyak alamat IP yang pada akhirnya nanti kurang efisien dalam pembacaan di router, maka kita bisa meringkas menggunakan default root. Kita coba kita langsung ke sini, kita tambahkan tabel routing untuk jalur ke PC 6 ya. Itu 100.100.104.2. Maaf, pakai jaringan saja. Grafiknya ya, gateway-nya adalah 80.80.80.2. Oke. Kenapa yang ini cukup satu jaringan ini? Karena di router 6 ini hanya ada satu PC atau satu tujuan, yaitu jaringan ini. Tetapi ketika router 6 ini nanti mau berkomunikasi dengan banyaknya jaringan di sini, kita menggunakan default root. Nah, ini posisi di router yang ke-6. Di router ke-6 ini nanti kita tambahkan default root-nya. Default root itu adalah dengan penggunaan IP standar seperti ini, yaitu 0.0.0 prefix 0, yang artinya adalah dia nanti tujuan alamat IP-nya sembarang sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan, yaitu 80-80 ini, satu jaringan itu tujuan kemanapun melalui gateway-nya adalah 80-80-80.1, maka dia nanti akan bisa terkoneksi atau bisa mengirimkan paket, itu ya. Kita sudah memberikan alamat IP ini. Kita coba untuk ke PC 8. PC 8 itu adalah kliennya dari router 6. Kita coba ping ke 101, yaitu 101 itu adalah PC klien di router 5 yang paling atas sendiri tadi. Nah, dia masih bisa terkoneksi. Oke, gini ya. Coba kalau misalkan ini kita nonaktifkan, biar kita tahu perbedaannya kalau misalkan kita tidak lakukan routing, yaitu ya. Baik, gini. Kita coba ping.
Nah, maka destination network unreachable, maka tujuan tidak terhubung. Kita coba di sini, kita aktifkan, kita ulangi lagi. Nah, begitu juga dengan PC 5 itu adalah PC yang mempunyai alamat 101.2 tadi. Kita coba ping ke 104.2. Nah, di sini bisa. Nah, karena ini routing sudah dilakukan dan routing di sini sudah menggunakan default route. Nah, apakah default route itu hanya ditujukan di sini saja tapi di sini tidak? Sebenarnya penggunaan default route itu harus kita lihat dulu dari topologinya. Tujuan default route itu adalah seperti yang tadi saya katakan, bahwa digunakan untuk merangkum atau untuk meringkas tujuannya, sehingga tabel routing itu tidak terlalu banyak membaca konfigurasi gitu ya. Kalau misalkan ini banyak tujuannya, sudah di sini cukup 0.0.0. Jadi nanti ketika dia mau komunikasi dengan sini, karena sudah di routing default, maka dia nanti siapapun tujuannya dia pasti bisa terkoneksi ke sini. Begitu. Baik, kita lanjut ke lab berikutnya.